Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo warga Dufan, gimana nih kabarnya? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Dain Fakria dari MPK Angkatan Rafindra UPU selaku MC di acara Asmi and Meeting. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu apa itu Asmi and Meeting, Asmi and Meeting merupakan salah satu rangkaian dari program kerja MPK yaitu Jai Aspirasi yang akan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali untuk menampung aspirasi ataupun pertanyaan teman-teman S9 77 Jakarta yang nantinya akan langsung ditanyakan oleh guru-guru yang bersangkutan. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Suratni. Ibu, selamat siang, Bu. Selamat siang. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sampai sekarang kita dan semua keluarga dan A77 sehat semua ya. Alhamdulillah, sehat selalu ya, Bu. Amin. Nah, Bu, sekarang sebelum kita memasuki sesi tanya jawabnya, Ibu boleh banget, Bu, sapa dan kenalan dulu sama teman-teman. Sama siapa nih? Guru, teman-teman Siswa? teman-teman siswa dari semuanya di sini. Oke. Terima kasih waktu yang dikasih dari dan teman-temannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk yang di rumah, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pesta Rumah Orbo yang terhormat, Bapak Ibu Guru yang terhormat, teman-teman karyawan, Bapak KTU juga yang terhormat. Mudah-mudahan kita hari ini diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan semuanya mudah-mudahan ya. Nah, pada hari ini juga untuk anak-anak saya, anak-anak kita, khususnya yang di SMA 77, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, pada saat ini kita sudah mulai PTM ya. Sudah mulai PTM, kalian wajib menjaga apa yang disebut dengan prokes, tetap prokes ya, jaga jarak, jaga pakai masker ya, 3M atau 5M. Silahkan kalian terjemahkan sendiri, kalian sudah menikmati prokes atau 3M ini selama hampir 2 tahun ya. Ini kita jaga terus menjadi kebiasaan kita semuanya. Untuk anak-anakku di kelas 10 dan kelas 11, kalian tetap semangat untuk belajar. Apalagi yang kelas 12, sebentar lagi kalian akan melaksanakan UTBK. Mau masuk perguruan tinggi, kalian tetap semangat, teruslah belajar, kejar cita-cita kalian sampai sukses. Saya kira untuk menyapa Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, teman-teman karyawan dan Bapak KTU serta anak-anakku yang di rumah, seperti ini saja ya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya yang sangat mengesankan. Jadi Bu, untuk kemarin ini kami MPK sudah menampung banyak sekali pertanyaan dari teman-teman SMA 77 Jakarta. Siap. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin menanyakan Ibu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman pada acara Asmi Anything kemarin. Ya. Jadi untuk Ibu boleh langsung dijawab ya Bu. Siap. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu, kenapa kantin untuk sekarang ini belum dibuka dan kapan sekiranya akan dibuka? Mana ya, sebetulnya kantin itu memang ini ya perlu ya dibuka ya. Iya benar. Perlu ya. Tetapi karena kita ini masih pandemi seperti ini, kita masih takut untuk membuka kantin ya. Karena apa? Yang pertama, kita untuk menjaga prokes kita itu kayaknya belum 100% ya, belum 100%. Apalagi pada saat di kantin itu dengan waktu istirahat kita itu kurang lebih hanya 15 menit ya. Hanya 15 menit dengan jumlah siswa yang sekarang masuk 100%. Iya. Itu sejumlah 600 sekian ya, 600 sekian iya. siswa SMA 77 itu sekitar 216 kelas 10, kemudian kelas 11 240, kelas 12 216. Nah, sekalinya istirahat itu akan berjubel. Iya. Nah, maka kita belum berani untuk membuka kantin. Ya, selain itu mungkin juga pada saat kita bergantian untuk
tempat makannya, kemudian antara kantin satu dengan kantin yang lain juga jaraknya juga belum terlalu jauh ya, masih tetap sama dengan pada saat sebelum ada pandemi. Maka sementara ini untuk kantin belum kita buka. Sementara ini untuk yang mengelola kantin juga sudah kita kabarin dan kita sudah menyiapkan kapan saja dibuka, boleh dibuka, kita sudah siap untuknya. Ya, jadi untuk alternatifnya ini sekarang para siswa dan siswi itu diharapkan untuk membawa bekal ya Bu dari rumah. Untuk itu maka semua siswa diharapkan bawa minum, kemudian bawa makan ya, karena waktunya kan hanya dari jam berapa ya? 9.45 Ibu. 6.30 ya. Untuk kita masukkan 6.30, kemudian pulang jam 12. Kayaknya kalau kalian bawa makanan sekali saja kan sudah cukup ya. Kalau untuk minum, alhamdulillah dari komite kemarin itu sudah menyumbangkan setiap kelas itu ada 1 galon. Pada saat hari pertama kita PTM itu dari komite dan WOTK itu setiap kelasnya ya, jadi sejumlah 18 kelas itu setiap kelas sudah disumbang galon ya. Nah setelah itu untuk pengisian galon itu diserahkan kelas masing-masing untuk menanggulangi kantin yang belum buka. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya yang sangat jelas. Dan boleh Bu kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan kedua, mengapa terkadang pengaliran air toilet dan fasilitas lain di SMN 77 tidak nyala atau tidak berfungsi secara baik? Baik, Ajab ya, untuk toilet sementara waktu kapan ya, minggu pertama kali ya itu kurang lancar, itu dikarenakan ada mesin pompa kita yang rusak dan sekarang sudah diperbaiki. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan untuk mesin pompa yang sudah diperbaiki itu lancar terus ya. Kita berusaha bagaimana di toilet maupun di keran-keran yang sudah kita pasang dari lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 itu mengalir terus ya, karena memang itu harus ya, selama kita pandemi itu harus dialirkan. Nah, kalau misalkan memang ada beberapa keran yang nggak ngalir, itu karena adanya keran yang mungkin harus diganti seperti itu ya, terjadi kemacetan atau seperti apa gitu, karena memang lama sudah nggak dipakai ya. Benar. Saya kira itu untuk beberapa aliran air yang kurang lancar ya. Oke. Sudah cukup Bu? Cukup. Oke teman-teman, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang ketiga ya. Apakah toilet di lantai 3 dapat dibersihkan selalu seperti 4 jam sekali misalnya? Baik, itu usulannya bagus ya. Terima kasih, itu usulan yang bagus. Sebetulnya cara di SMA 77 kita, bapak-bapak yang membersihkan setiap lantai itu kan ada Pak Wahyu yang di lantai 1, kemudian ada Pak Selamat yang sekarang di lantai 2, kemudian Pak Maji di lantai 3. Itu sebetulnya bukan 4 jam sekali, justru pada saat jam pertama dibersihkan, kemudian nanti kalau di kelas nggak mungkin kan akan terus dibersihkan beberapa jam kemudian, pada saat istirahat harus dibersihkan gitu ya, pada saat pulang sekolah juga harus dibersihkan. Saya kira bukan 4 jam sekali ya sekarang ya, karena kan pandemi ini kan kita belajar hanya 6 jam pelajaran ya, malahan nggak sampai 4 jam sudah dibersihkan. Tapi kemungkinan ada kekurangannya, tolong siswa-siswi kita juga menjaga ya, menjaga yang di kelas gitu, yang sekarang sudah bawa makanan, tolong jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian tolong juga sampah-sampah yang disediakan di tong-tong sampah di depan kita kan sudah ada pilah ya, sampah pilah ya. Tolong ya kalian melatih diri untuk memilah sampah, mana sampah organik, kemudian non-organik, dan sampah beracun. Dan tolong juga kita sudah mengurangi plastik ya, karena kalian tahu kan kalau plastik bagaimana untuk ininya kan, hancurnya berapa tahun. Nah seperti itu ya, tolong untuk anak-anakku semuanya,
SMA 77, dan kita juga menghimbau semua Bapak Ibu guru dan karyawan juga demikian mengurangi sampah plastik dan bisa memilah mana organik dan anorganik dan mana racun. Gitu. Jadi harus ada inisiatif juga ya, Bu. Oh iya, pasti. Itu kita anak-anak SMA 77 itu anak-anak yang cerdas. Benar, ya, sekali. cerdas dan kreatif ya. Cerdas dan kreatif, maka kalian harus bisa. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu untuk jawabannya. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa bisa bangku-bangku di ruang kelas kembali seperti semula, yaitu berdua-berdua, supaya jarak ketika berjalan di antaranya tidak sulit untuk dilalui? Baik, jarak di kelas sebetulnya kalau kita ambil sekarang ya, ambil contoh sekarang memang kita susah untuk berjalan. Tetapi kalau nanti bangku itu disamakan dengan pada saat sebelum pandemi, kayaknya kita belum bisa ya, karena memang aturan sebetulnya yang benar itu jarak antara siswa dengan siswa itu berapa meter coba? 1 meter kan, minimal 1 meter. Nah, apalagi dirapetin kan? Nah, itu jaraknya bagaimana? Kita menyalahi aturan untuk masuk PTM, syaratnya harus seperti itu. Ini udah lumayan di sekolah kita itu jarak antara hidung dengan hidung, kata Ibu Nesta seperti itu. Itu adalah 1 meter ya. Nah, sementara kita jaraknya seperti itu ya, jangan digabung dulu ya. Jadi masih belum bertahan bisa dulu ya, Bu? ya, bertahan dulu. Karena mengikuti aturan dari Iya, pemerintah. betul, harus Baik. pakai prokes. Baik. Terima kasih Bu, dan untuk pertanyaan selanjutnya ini, apakah di SMAN 77 Jakarta setiap harinya setelah pelaksanaan PTM dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala? Setiap sore kan, karena kalau dulu pada saat kita PTMT terbatas baru 50%, hari Senin masuk, hari Selasa disemprot, hari Rabu masuk, Kamis disemprot dan seterusnya ya. Kalau sekarang pagi, sorenya disemprot. Ya. Jadi selalu dilakukan ya Bu, rutin. Betul. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya ini, mengapa ruangan kelas di SMAN 77 menggunakan CCTV? Oh iya, CCTV itu tujuannya untuk apa sih? Untuk mengawasi ya Bu. Mengawasi betul. CCTV itu yang pertama mungkin kalian untuk mengawasi gitu ya. Tapi ngawasinya apakah positif atau negatif gitu kan? Kan gitu. Iya, ambil positifnya aja kan gitu. Iya benar. Di sekolah itu kadang-kadang anak-anak itu sebetulnya di kelas itu ngapain gitu ya. Karena sekarang itu sekolah kita itu sudah AC. Kadang-kadang ditutup semua nih, kemudian ditutup rapat kan? Ditutup rapat. Kadang gurunya nggak ada, biar anak di 77 itu juga kelihatan di kelas itu ngapain toh gitu kan, ngapain. Bukan disorot apakah gurunya harus ngajar atau harus bagaimana, bukan. Cuman anak-anaknya ngapain sih di kelas itu, apakah pada saat guru nggak ada apakah nonton, kelihatan kan, ada nonton, atau pada naik-naik meja misalnya. Nah, dengan adanya CCTV kan kalian akan ini kan, kalau di rumah ada CCTV-nya loh. Benar. Nah, kan harus hati-hati seperti itu. Jadi ya positif saja ya di sana ya untuk CCTV-nya. Jangan diputer CCTV-nya. Biar ini dicari dong, ini IPA 1 mana ya, kok nggak ada, dicari seperti itu. Jadi yang pasti tujuan utamanya itu untuk mengawasi ya Bu. Untuk mengawasi dan sifatnya positif. Iya, baik. Terima kasih Bu, dan kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir nih Bu. Bagaimana cara kita siswa dan siswi menghadapi fasilitas sekolah yang rusak? Apakah boleh diperbaiki sendiri, seperti koordinasi terlebih dahulu ke wali kelas dengan wali murid, atau harus melapor langsung kepada pihak sekolah Bu? Kalau untuk yang rusak mungkin bisa melapor lewat wali kelas, atau mungkin langsung ke Bratmi boleh. Tapi kan mungkin kadang-kadang Bratmi di mana, dilapornya susah ya. Mungkin ke wali kelas dilaporkan, Bu, Ibu, saya di kelas ini ada yang rusak, AC-nya bocor, ada yang mungkin papan tulisnya rusak atau mejanya rusak gitu ya. Silakan untuk melapor. Kita terbuka untuk melapor, tetapi
sekali lagi tolong anak-anakku semuanya dijaga barang-barang yang di sekolah kita, terutama di kelas masing-masing, sejumlah apa yang di kelas itu diberikan, misalkan AC-nya berapa, kemudian mejanya berapa, kursinya berapa, papan tulis berapa, itu semuanya dijaga di situ karena ibaratnya kalian kelas itu adalah rumah kalian selama kalian di sekolah, maka tolong dijaga. Kalau ada kerusakan karena memang di sekolah kita itu ada dana yang didanain dari pemerintah, itu namanya dana BOP dan BOS. Nah, itu digunakan untuk perawatan yang di sekolah. Maka kalau ada misalkan Ibu, AC saya di ruangan 11 IPA 1 bocor, apakah saya boleh bawa tukang dari? Nggak boleh seperti itu. Dilaporkan saja. Selagi kita masih sekolah masih ada dana atau sekolah ada dana untuk perbaikan, sekolah akan memperbaiki atau menservis atau Baik, artinya jadi tidak boleh ya. Iya. Tidak boleh. Kalau sekarang banyak orang tua yang donasi tentang kipas angin. Iya. Itu terima kasih banget kepada orang tua WOTK yang sudah mendonasikan kipas anginnya. Ada juga WOTK yang sudah memfasilitasi atau donasi AC ya di kelas mana itu, ada di kelas juga ada. Terima kasih semuanya kepada Bapak Ibu orang tua murid dari kelas 10 sampai kelas 12. Terima kasih sekali kerjasamanya dengan SMA 77, termasuk WOTK dan komite juga sekolah. Terima kasih sekali atas dukungannya. Semoga semuanya anak-anak kita yang di SMA 77 sukses semuanya ya, menjadi anak yang terbaik semuanya. Jadi untuk apabila ada fasilitas yang rusak itu bisa langsung dikoordinasikan ke Ibu, ataupun kalau misalnya Ibu lagi tidak ada bisa ke wali kelas ya Bu. Iya. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bu. Segitu saja Bu pertanyaannya. Baik. Ibu boleh kalau mau kasih kesan pesan untuk salah satu rangkaian program kerja MPK ini yang Ask Me Anything Tell Me Everything itu Ibu. Pesan-pesannya MPK tahun sekarang ya? Iya benar Bu. Tahun sekarang kesan Ibu sangat kreatif, bagus ya. Jalankan semua program, yang penting ada positifnya gitu. Kemudian buatlah program. Sebelum kalian bekerja pasti membuat program ya. Kemudian struktur organisasi di MPK seperti apa. Masing-masing siswa yang mewakili MPK, tolong jangan sampai turun untuk belajarnya. Karena kalian sebagai perwakilan kelas ya, MPK itu kan perwakilan kelas ya. Maka kalian sebagai duta gitu ya, maka kalian harus memberikan contoh yang terbaik terhadap teman-teman kalian yang di kelas. Jangan sampai kegiatan MPK ini kalian gunakan untuk yang lain. Artinya, saya ada kegiatan MPK Bu, saya izin dulu Pak, saya izin dulu karena saya ada kegiatan MPK. Karena kegiatan MPK ini hanya sebagian kegiatan kalian. Mungkin karena kalian pengen berorganisasi gitu kan. Berorganisasi, maka diwadahin di situ. Itu bagus ya, bagus, keren lah gitu ya. Keren, anak-anak kita memang keren yang di OSIS, di MPK maupun yang di organisasi lain itu keren-keren. Maka itu lanjutkan kalian, tetapi jangan sampai belajar kalian turun atau harus terus semangat dan ya. Terima kasih banyak Bu atas kesan pesannya dan juga atas jawabannya. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Bu, dan untuk teman-teman di rumah yang sudah menanyakan pertanyaan tadi, terima kasih juga, dan semoga pertanyaan terjawab ya. Nah, gimana nih teman-teman atas jawaban Ibu Suratmi yang luar biasa tadi? Semoga bisa menjawab dan menginspirasi teman-teman semua ya. Untuk itu, jangan lupa teman-teman semua untuk berpartisipasi di acara Jaring Aspirasi Ask Me Anything, Tell Me Everything. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton episode pertama ini, dan boleh juga ya sampaikan kesan dan pesan teman-teman pada kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di Ask Me Anything episode kedua. Dadah!